kabar sahabat UPTV? Kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Pada episode kali ini kita akan mengulas seputar perkembangan yang terjadi dalam dunia perikanan dan kelautan di Indonesia. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia karena kontribusi perikanan terus mengalami kenaikan. Di samping itu, potensi lainnya mulai perlu dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbarukan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Selaras dengan hal ini, budidaya ikan sidat menjadi salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan, serta memiliki omset tinggi dalam dunia perikanan dan kelautan. Permintaan ikan sidat disinyalir sangatlah tinggi, contohnya saja di negara Jepang. Ikan sidat sudah menjadi hidangan utama makanan mereka. Namun di Jepang ikan sidat sudah menjadi ikan yang langka. Ikan sidat di Jepang hanya mampu diproduksi sekitar 30% dan sisanya hasil impor dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Permintaan ikan sidat di dalam negeri sebenarnya cukup tinggi, hanya saja jumlah petani sidat di Indonesia masih sangat rendah. Melihat hal ini, banyak perusahaan yang bergerak di bidang perikanan pun melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan penjualan ikan hasil budidaya dalam negeri. Salah satunya yaitu PT Iroha Sidat Indonesia. Perusahaan ini sudah sejak lama menjalankan budidaya ikan sidat yang ada di wilayah perairan Indonesia. Kami dari Iroha sebetulnya sadar bahwa sebagai perusahaan yang memanfaatkan benih sidat dari alam, kita ini juga punya keterbatasan pengetahuan. Karena kita ingin melakukan restocking ini dengan cara yang benar, maka kita menggandeng pihak universitas seperti misalnya dari Universitas Brawijaya, Pak Maheno, kemudian dari Universitas Gadjah Mada, Pak Soekardi, dan dari Universitas Institut Pertanian Bogor, Pak Ridwan Afandi, sehingga mereka bisa memberitakan kepada kita cara dan metode yang paling tepat, sehingga kita juga efektif melakukannya, tidak kita lepas ternyata salah dan mati. Sejauh ini mereka telah mengekspor ikan sidat dengan jumlah tinggi ke luar negeri seperti Jepang. Kita sudah melakukan ini yang keempat kalinya. Yang pertama di tahun 2003 di Sungai Poso, itu di Sulawesi. Kemudian yang kedua tahun 2013, 2014 itu di Sungai Cimandiri, di Pelabuhan Ratu. Kemudian di Yogyakarta tahun 2015. Dan ini yang keempat di Malang Selatan, Desa Sitiarjo. Ikan sidat sendiri merupakan jenis ikan yang berasal dari air payau seperti di muara sungai namun berkembang biak di area laut. Kalau untuk memonitor hasil dari restocking ini, kita tidak bisa dalam jangka pendek karena siklus hidup sidat sendiri kan cukup panjang dan untuk melihat hasilnya butuh waktu beberapa tahun lagi. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Pokmaswas setempat agar mereka mengamati secara periodik jumlah populasi sidat
di perairan setempat di mana kita melakukan restocking, apakah terjadi peningkatan atau tidak gitu. Untuk menghindari kerusakan populasi ikan sidat ini, PT Iroha pun bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor untuk menjalankan program pelepasan bibit ikan sidat atau biasa disebut dengan restocking. Kita tentunya tidak hanya berhenti di sini. Pertama, setelah kita restocking hari ini, nanti kita akan melengkapi juga dengan memasang rambu untuk larangan menangkap berdasarkan undang-undang perikanan yang berlaku. Jadi tidak boleh menangkap dengan strom listrik, kemudian tidak boleh dengan racun dan bahan peledak dan sebagainya. Penangkapan dengan pancing tentunya masih diperbolehkan gitu. Dan kita akan bekerja sama tadi dengan Pokmaswas untuk mengawasi agar jangan ditangkap oleh para orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Dalam memilih lokasi di mana kita melakukan restocking, kita selalu melihat populasi ikan setempat. Apakah di situ memang sudah terdapat ikan sidat itu sebelumnya atau tidak, yang disebut sebagai ikan endemis tadi ya. Nah, kalau memang ada, berarti kita akan melakukan restocking. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pak Maheno dari Universitas Brawijaya di Sungai Penguluran dan di Sungai Sidodadi di sini ini memang dari dulu sudah menjadi habitat sidat. Oleh karena itu, karena populasinya semakin menurun, kita memilih lokasi ini sebagai salah satu tempat restocking. Mudah-mudahan dengan kita melakukan restocking ini, ke depan populasi sidat di tempat-tempat di mana kita restocking bisa meningkat populasinya, sehingga nanti kalau mereka sudah besar menjadi induk kembali ke laut, benihnya pun bisa kembali ke muara-muara sungai di mana kita melakukan restocking, sehingga bisa membawa dampak positif secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dan juga ekosistem di perairan setempat menjadi kembali seimbang seperti semula. Mereka sepakat untuk menyediakan benih sidat untuk ditebar di beberapa tempat.